Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tahiyatan wa barakatan liman ihtada bi risalatihi. Amma ba'du fa innal izzata lillahi wa lirasulih. Segenap pemirsa MTA TV yang kami hormati dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kemuliaan hanyalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan yang kita tidak akan dapat mampu menghitungnya. Bagaimana nikmat dari Allah dapat kita hitung, karena setiap tarikan nafas kita menghirup udara yang diberikan oleh Allah. Detak jantung kita adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jejak langkah kita menginjak bumi kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu senantiasa di setiap saat mari, di setiap kita sempat, kita agungkan Allah dengan berzikir, dengan diiringi hati yang yakin bahwa segala yang kita miliki sekarang ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang semoga dapat kita manfaatkan untuk beribadah, yang semoga kita nanti digolongkan sebagai orang yang bersyukur. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita menjadi hamba Allah yang istiqomah dalam mempelajari, mengamalkan, membela apa yang ditinggalkan beliau, yaitu Al-Quran dan Sunnah, hingga kita dipanggil Allah nanti. Pemirsa MTA TV yang kami hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah, di antara bentuk nikmat Allah yang diberikan kepada kita adalah kita diberikan fitrah rasa nyaman, punya rasa kangen kepada tempat yang kita sebut sebagai rumah. Kemudian ketika kala kita jauh dari rumah kita merasa kangen untuk kembali ke rumah atau kampung halaman kita masing-masing. Dan itu telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 80 dan 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan dialah Allah yang menjadikan ketentraman dalam tempat yang kalian sebut sebagai rumah-rumah kalian. Bahkan sampai ada pepatah di tanah Nusantara ini, hujan batu di negeri sendiri lebih baik daripada hujan emas di negeri orang lain, yang menandakan betapa meskipun di tempat kerja atau di tempat perantauan misalnya fasilitas yang kita nikmati sedemikian mewah, akan tetapi kita masih kangen, rindu untuk pulang kepada rumah atau kampung halaman kita masing-masing yang tidak lebih nyaman atau tidak lebih mewah daripada tempat kerja kita. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta. Dan dialah Allah yang kemudian juga menganugerahkan kepada kalian, sebenarnya mungkin rumahnya terasa nyaman, kemudian hangat, kemudian tidak banyak serangga, tetapi kadang-kadang kita mengkangeni untuk berada di satu tempat yang dingin, yang jauh dari keramaian di gunung, kemudian kita mendirikan kemah-kemah. Wallahu ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta. Kemudian kalian berekreasi, kalian pergi ke tempat perantauan-perantauan yang jauh yang tidak lebih nyaman daripada rumah kalian sendiri. Kemudian kamu merasa di situ itu menjadi nyaman dan seterusnya. Kemudian di akhir ayat Allah menutup firman-Nya, kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'alakum tuslimun. Dan demikianlah Allah telah menyempurnakan nikmat itu kepada kalian agar kalian kemudian menjadi orang muslim, yaitu orang yang berserah diri. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsirkan bahwa la'alakum tuslimun artinya agar kalian menggunakan nikmat tadi untuk beribadah kepada Allah. La'alakum tuslimun, agar kalian kemudian menggunakan rumah kalian tadi yang telah dianugerahkan Allah tadi, tempat yang kalian anggap nyaman tadi, meskipun itu di perantauan, meskipun itu di kemah-kemah kalian, itu sebagai la'alakum tuslimun, agar kalian menghambakan diri kepada Allah. Pemirsa yang kami hormati dan semoga dirahmati Allah, betapa banyak di antara kita rumahnya luas, kemudian pakai pendingin udara, tetapi kadang-kadang tidak merasa nyaman di rumah sendiri. Kemudian ketika tidak merasa nyaman di rumah sendiri, dia pergi bertamasya jauh, mendaki gunung, kemudian mendirikan kemah, tetapi tidak juga merasa
di situ ada ketentraman. Karena boleh jadi kita tidak mengamalkan yang difirmankan Allah tadi, la'allakum tuslimun, agar di tempat-tempat kalian, rumah tinggal kalian tadi menjadi sarana wasilah kita menghambakan diri kepada Allah, la'allakum tuslimun, agar kita berserah diri pada Allah. Maka segenap pemirsa yang kami hormati, Rasulullah SAW telah mensyariatkan agar rumah-rumah kita jangan dijadikan sempit, sesak, laksana kuburan. Kemudian terasa panas karena di situ banyak setan yang diciptakan daripada api. Rasulullah dalam suatu hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari juz 7 halaman 99 mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir, dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian laksana kuburan yang di situ sesak, sempit. Kenapa? Inna syaitan yang firu minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena setan akan lari sebenarnya dari rumah yang di situ dibacakan surah Al-Baqarah. Maka suatu rumah kok di situ hanya terdengar suatu yang lago, nyanyian, kemudian film-film, tetapi tidak ada qiraah, tidak ada tadabbur Quran di situ, maka diumumkan Rasulullah sebagai laksana maqabir, sebagai laksana kuburan yang sesak dan sempit. Kemudian menjadi gerah panas penghuninya karena banyak setan di situ, yang setan diciptakan daripada api. Inna syaitan yang firu minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena setan akan lari dari rumah yang di situ ditadabburi Al-Qur'an. Kemudian juga kita penuhi hak-hak rumah kita, bahwa ternyata Rasulullah menuntunkan sholat sunnah itu paling afdol dikerjakan di rumah-rumah kita masing-masing. Masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa fa'alaikum bis sholati fi buyutikum. Sesungguhnya bagi kalian itu untuk sholat di rumah-rumah kalian sendiri. Fa inna khaira sholatil mar'i fi baitih. Karena sesungguhnya sebaik-baik sholat bagi laki-laki adalah di rumahnya. Ila sholatil maktubah, kecuali sholat-sholat yang maktubah atau sholat wajib. Maka kalau disimpulkan tadi, misalnya kita memperbanyak qiraah Al-Quran di rumah, kemudian kita perbanyak sholat-sholat sunnah kita di rumah masing-masing, maka di dalam surah Fatir ayat 29 Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah, sesungguhnya orang-orang yang kemudian senantiasa membaca kitab Allah, kemudian senantiasa mendirikan shalah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, kemudian dia memperbanyak sedekah baik dengan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, yarjuna tijaratan lan tabur, sesungguhnya mereka itu sedang menanti perniagaan yang tidak ada kerugiannya. Siapa itu yang perniagaannya atau perdagangannya atau usahanya atau bisnisnya tidak akan merugi kepada Allah? Yaitu orang-orang yang yatluna kitab Allah, orang-orang yang senantiasa melazimi untuk membaca, tadabbur, mempelajari, mengamalkan kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Kemudian membacanya, mempelajari maknanya, kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Wa aqamus shalah, kemudian dia memperbanyak sholatnya. Kalau tadi ditentukan oleh Rasulullah, fa'alaikum bisolati fi buyutikum, hendaklah kalian itu kalau sholat di rumah kalian masing-masing, ilal maktubah, kecuali as-shalah maktubah, kecuali sholat yang diwajibkan. Kemudian wa aqamus shalah, mereka mendirikan sholat di rumahnya. Mereka bermunajat kepada Allah di rumah tersebut, maka mereka itu oleh Allah dikatakan yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu sebenarnya sedang menunggu perniagaan yang tinggal menunggu labanya saja, tidak akan merugi, yang ada hanya laba dan beruntung. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tijaratan lan tabur atau perniagaan yang tidak ada kerugiannya, yaitu perniagaan yang hasilnya adalah berlipat ganda, kemudian menghasilkan ampunannya Allah. Maka mari jangan sampai kita jadikan rumah kita laksana kuburan, yang di situ sekali lagi hanya terdengar suara-suara yang laga, hanya terdengar lagu-lagu, film-film, tetapi tidak terdengar bacaan Quran di situ. Maka kalau rumah kita seperti laksana kuburan. Pemirsa,
MTA TV yang kami hormati, dan semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita di bulan ini dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang mula-mula Quran diturunkan padanya, bulan yang alhamdulillah kita diberi syariat oleh Rasulullah boleh untuk melaksanakan sholat jamaah tarawih bersama keluarga kita di rumah. Sholat sunnah yang biasanya tahajud kita kerjakan sendiri-sendiri, pada bulan Ramadan ini kemudian bisa kita kerjakan bersama keluarga kita secara berjamaah, bahkan bisa di awal waktu sehingga anak-anak kita bisa melazimi bersama kita. Maka mari di bulan Ramadan ini kita perbanyak sholat-sholat sunnah kita di rumah kita masing-masing bersama keluarga. Kemudian mari kita jadikan momentum Ramadan ini menjadi momentum kita untuk menggenjot kembali semangat kita pada bulan-bulan lalu-lalu yang mungkin semangat membaca Quran mulai turun. Mulanya bisa 1 juz kemudian turun hingga kadang tidak tersisa 1 lembar pun. Maka mari di bulan-bulan ini Allah telah sampaikan umur kita pada bulan Ramadan ini kita pergunakan semaksimalnya agar kita bisa mentadabir kembali, melazimi, kemudian mengenjot semangat kita untuk tadi tidak menjadikan rumah kita sebagai kuburan, yakni dengan memperbanyak bacaan Quran di rumah kita masing-masing, kemudian juga memperbanyak sholat-sholat sunnah bersama keluarga kita di rumah masing-masing, sehingga semoga rumah kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi rumah yang thayyibah, rumah yang thayyib, yang baik, kemudian mendapatkan ampunan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlul qura amanu wattaqala fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh andai kata satu penduduk negeri, satu penduduk rumah itu kemudian beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, akan dibukakan berkah dari Allah, dari langit dan dari bumi. Kemudian walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi sudah datang di bulan Ramadan ini kesempatan yang baik, kok tidak kita manfaatkan, kita sia-siakan, kita sepelekan. Boleh jadi kita dianggap oleh Allah sebagai yang mendustakan bulan ini, kemudian Allah akan siksa kita dengan apa yang telah kita kerjakan, menyanyiakan, menyepelekan bulan Ramadan ini, tidak memanfaatkannya untuk qiraah bersama keluarga kita, tadabbur Al-Quran bersama keluarga kita, sholat-sholat sunnah bersama keluarga kita, sehingga dijadikan rumah kita terasa sempit selaksana kuburan, kemudian dijadikan panas, tidak nyaman karena banyak setan di rumah kita. Dan terakhir mari kita berdoa semoga seluruh keluarga kita menjadi keluarga Ahlul Quran dan Ahlus Sholah, yang kita doakan bersama Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, agar kita dijadikan oleh Allah anak-anak dan istri-istri kita, penghuni rumah kita, menjadi penyejuk pandangan mata kita, menjadi obat capek kita setelah bekerja, setelah mencari maisha di luar, kemudian pulang ke rumah didapati rumah yang nyaman, kemudian penghuninya yang menyenangkan, yang menjadi penyejuk mata kita, dan kemudian menjauhkan diri kita dari siksa api neraka. Demikian yang dapat kami sampaikan, banyak kurangnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan panjenengan semua bisa memaklumi. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kami yang menyampaikan dapat yang pertama kali mengamalkan, dan panjenengan semuanya mendengar mendapatkan berkahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisyairil mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.